Hai, selamat petang. Berjumpa lagi di channel Cerita Kak Sri. Nah, hari ini tadi saya makan siri ya, haram malum. Hari ini saya mau bercerita tentang beberapa kasus viral. Saya sih sebenarnya suka menyoroti kasus-kasus viral, pemirsa ya. Kalau kalian tengok di TikTok, ya kan, ada tuh viral seorang TikToker yang membawa seorang temannya itu ke salah satu rumah sakit swasta yang ada di kota Medan. Terus mereka masuk aja itu si perawatnya atau nurse-nya nanyanya kayak gini, mau kemana kalian? Nah, terus katanya mau berobat. Siapa yang sakit? Siapa yang bayar? Nah jadi kalau saya tengok di videonya itu Pak itu ditanyanya tuh, mau kemana kalian? Kata yang mengantarkan kawan itu mau berobat. Siapa yang sakit? Dia. Siapa yang bayar? Saya. Nah, dia sudah mengatakan bahwa yang membayar atau menanggung biaya perobatan itu adalah dia. Tapi kalau kalian tengok pemirsa, memang pakaian mereka itu pakaian yang amat sangat sederhana sekali. Mungkin karena ianya adalah rumah sakit swasta, jadi mereka itu meragukan apakah orang ini bisa membayar biaya perobatannya nanti. Ya kan? Jadi makanya diinterogasi seperti itu. Dan itu tuh memang betul-betul tidak nyaman bagi seorang pasien yang sudah datang ke rumah sakit. Itu tuh nggak nyaman banget, atau kita tuh merasa kayak direndahkan, betul tak? Nah, jadi karena seperti itu, terus mereka juga nggak langsung ditangani sakit apa gitu, keluhannya nggak ditanya, yang ditanya malah siapa yang bayar. Jadi TikToker ini tuh membawa kawannya itu keluar dari rumah sakit itu tanpa berobat sekalipun pemirsa, dan mereka menyampaikan kekecewaannya tentang pelayanan di rumah sakit tersebut. Kalian boleh baca itu. Belakangan saya dengar perawat yang menanyakan itu, perawat yang melayani mereka itu, yang nanyakan siapa yang bayar, sudah dipecat. Dipecat pun bukan otomatis dipecat. Kemarin saya tengok udah viral videonya itu, tuh pihak rumah sakit malah dibilang gini, itu tuh sekedar konten atau enggak. Dia menggiring opini masyarakat biar berprasangka itu tuh sebenarnya hanya konten yang dibuat oleh si TikToker ini aja gitu. Jadi si TikTokernya membalas lagi, katanya, wih, kayak mana lah kalau orang Medan ya kan, suruh kali aku sama kalian ini, kalian bilang pula aku cuman buat konten bla bla bla, katanya gitu. Viral lagi, and then baru pihak rumah sakit mengambil tindakan, yaitu memecat nurse yang menanyakan pertanyaan yang saya rasa tidak wajar untuk ditanyakan oleh pihak rumah sakit kepada pasiennya. Sebenarnya untuk masalah pembayaran, kalau saya pribadi, kalau untuk masalah pembayaran itu boleh kita diskusikan, tapi setelah pasien ini udah kita tangani dulu. Kebanyakannya rumah sakit di sini memang kebanyakannya mereka akan bermasalah di bagian biayanya dulu. Satu hal yang harus diketahui adalah orang Indonesia ini, khususnya kalau misalkan mereka itu mau berobat ke rumah sakit swasta itu dari rumah mereka udah memikirkan biaya pemirsa. Karena dari pengalaman saya tuh, misalnya tuh kan ada orang yang mau berobat, oh bawa aja ke rumah sakit segini, mereka akan tanya-tanya yang lain. Contohnya kayak anak sepupu saya, dia mau bawa berobat ke rumah sakit swasta, mau jumpa dokter spesialis anak, kan mereka akan tanyakan yang udah pernah, kemarin kayak mana, berapa biaya, bla bla bla. Kita sudah punya uang, makanya kita berani bawanya ke hospital, ke rumah sakit, betul tak pemirsa? Nah, di sini saya mau menceritakan sedikit pengalaman saya waktu saya melahirkan di Malaysia. Saya tidak membandingkan di sini, hanya saja ya memang layak pun negara kita ini tuh untuk pelayanan kesehatannya itu masih di bawah rata-rata, ya kan, kayak negara Malaysia, kayak Singapura apalagi, ya kan. Kenapa? Karena sebenarnya saya rasa tenaga kesehatan yang ada di Indonesia ini ataupun klinik-klinik, ya kan, rumah sakit, klinik Pratama, semuanya itu mereka itu menjadikan ini tuh ladang bisnis. Bukan tujuan utamanya itu mengobati gitu. Tapi ada juga saya baca beberapa dokter yang buka praktek gitu, terus dia suruh bayar tuh seadanya gitu. Berarti dia murni mau meningkatkan kesehatan. Bukan semua, saya bilang, hanya memikirkan keuntungan. Pengalaman saya waktu saya melahirkan anak pertama. Jadi saya mulai dari hamil sampai usia kandungan saya itu 7 bulan, saya itu adanya di Indonesia, dan saya itu waktu hamil di sini tuh nggak ada buku pinknya pemirsa. Terus saya juga, kalau di sini kan kalian tahu ya, kalau kita hamil nggak cek di setiap bulan gitu, paling nanti kalau misalkan ada
bidan desanya buat kayak apa, posyandu kayak apa gitu. Jadi dibuat ceknya gitu, jadwal suntik apa semua kita bawa anak kita, and then baru ditulis di bukunya. Itu pun nggak terlalu lengkap. Nah, saya kebetulan kemarin tuh nggak pergi. Terus bila saya mau ke Malaysia, suami saya tuh udah tanya-tanya kawan dia yang hamil, yang pernah hamil istrinya gitu. Jadi katanya nanti bawa buku dari sana, nanti bidan marah begini begitu katanya. Jadi kita minta buku pink dari sini, and then adalah 2 kali saya buat pemeriksaannya. Sampai saya di Malaysia, saya kembali dianjurkan untuk membuka buku pink, pemirsa. Nah, waktu saya pergi ke klinik kesehatan pemerintah, klinik kesehatan government, mereka itu enggak menanyakan kamu ada uang, siapa yang bayar, enggak, mereka mendiskusikan. Nah, itu tuh wajar. Katanya begini, ini istri kamu warga negara asing, kamu belum mendaftar. Untuk kamu buka buku pink, kamu harus bayar Rp120 untuk setiap pemeriksaan kayak pressure, darah, kencing. Itu setiap pemeriksaan nanti kamu bayar Rp40 kata gitu. Kamu boleh, mungkin kamu habis dalam sekian ratus ringgit. Jadi itu tuh ada diskusinya gitu. Kamu punya uang enggak? Kalau punya ayo, kalau enggak ambil alternatif lain, dan mereka memberikan cadangan. Kamu lebih bagus buka di buku kamu beli di government katanya. Jadi buku beli di government, tapi buat pemeriksaan kayak kencing, pressure apa semua kamu di swasta aja. Disarankan oleh bidannya kemarin. Jadi kita buka buku pink di klinik pemerintah, kita buat pemeriksaan di swasta, karena di swasta tuh memang lebih murah, pemirsa. Setiap pemeriksaan hanya bayar Rp20 saja, itu pun mana yang kita mau periksa gitu, pemirsa. Udah, oke. Tibalah masa saya melahirkan, dan kita tuh nggak ada uang sepeser pun. Bukan berarti kita nggak ada persiapan. Rupa-rupanya tuh sebulan sebelum saya melahirkan, suami saya tuh udah diskusi dengan pihak macam bos dia lah, macam manajer dia, pemirsa. Jadi rupanya suami saya itu udah bincangkan dengan manajer. Jadi kata manajer tuh mereka akan menanggung biaya persalinan saya dengan borang gitu. Ada borang dibagi oleh pihak estate company suami saya itu, bahwa mereka akan membayar segala biaya pengobatan, tapi nanti tiap-tiap bulan akan dipotong gaji suami saya gitu, pemirsa. Tapi itu akan diberikan ketika saya udah ada di rumah sakit nanti, sudah bersalin gitu, pemirsa. Dan kalian tahu kalau di Malaysia kalau kita melahirkan, mereka nggak akan, misalnya tuh kita masuk kan, mereka nggak akan pernah mempermasalahkan biaya di depan si pesakit. Pengalaman saya pernah pergi ke hospital swasta, pernah pergi ke hospital government gitu. Mereka nggak pernah mempermasalahkan biaya di depan si pesakit. Mereka akan, misalnya kayak kemarin tuh saya datang kan, saya mula-mula datang ke hospital terdekat, hospital Sungai Siput. Rupanya di sana itu kalau memang udah pembukaannya aktif itu 6-9 kan, baru mereka akan tangani gitu. Karena saya masih pembukaan 3, jadi saya diarahkan untuk pergi ke hospital Ipoh, pemirsa. Sesampainya saya di hospital Ipoh tuh, bagian resepsionis nggak ada nanyakan, ini siapa yang bayar nanti nih, ini kayak mana biaya nih, nggak ada. Mereka menanyakan itu semua kepada suami saya. Saya diarahkan terus ke ruang persalinan, pemirsa. Saya diletakkan sini jantung baby, untuk mengontrol jantung baby. Udah gitu saya dibaringkan. Nah, untuk administrasi atau apa-apa mereka akan bincangkan dengan suami saya. Yang penting pasien sudah dapat penanganan, udah ditangani. Dia udah fokus untuk menangani si pasiennya dulu. Gitu. Masalah kamu boleh bayar atau enggak, ya udah itu terserah kamu. Kalau kamu nggak boleh bayar, anakmu ditahan gitu. Itu semua pun dibincangkan setelah saya bersalin dan ketika mau pulang gitu, pemirsa. Kan bagus sih. Lagipun orang pergi ke rumah sakit, mereka tuh udah tahu kalau ke swasta kita nggak ada BPJS, nggak ada ini, nggak ada itu, udah pasti bawa uang lah. Nggak mungkin nggak bawa uang berani ke hospital. Memang itu tuh nggak cantik lah kalau misalkan kita datang ke hospital yang ditanyakan bukan kita sakit apa, tapi siapa yang bayar. Kan ngeri ya kan. Biasa kan kita masuk hospital, siapa yang sakit? Sakit apa? Sekejap tunggu dokter. Kan gitu seharusnya kan. Betul tak? Jadi kemarin saya begitu. Saya dengar sih, saya baring di sana, dia tanya suami saya, "Kamu belum daftar belum? Ini buku pink pun tak lengkap ini, baru kamu buat cek di sini bla bla bla." Kata suami saya, "Iya. Ini nanti biaya persalinannya sebab kamu tak daftar nih, nanti dalam sekian ribu nih." Macam tuh. Kata suami saya, "Tak apa, company tanggung." Oke, udah.
Habis cerita pemirsa. Jadi seperti itu harusnya pelayanan hospital di mana aja. Kalau misalkan ada orang atau ada orang mengantarkan pasien atau ada pasien yang berobat, kamu fokus dulu bawa pasiennya berobat. Masalah pembayaran atau siapa yang bayar itu mereka pasti udah pikirkan. Misal nggak mungkin orang sakit itu datang sendirian, kecuali kalau kecelakaan pasti akan ada family dia yang datang, betul tak? Bawa dulu pasiennya, obati dulu dia. Nah, masalah administrasi atau bagaimana, siapa ini penanggung jawabnya, tapi pasiennya ditangani dulu, ya kan? Ditangani dulu pasiennya, baru administrasinya kemudian. Ini enggak. Orang datang sakit, malah ditanya, mau kemana kalian? Siapa yang bayar ini? Ngeri kali, makanya jangan heran kenapa banyak sekali orang Indonesia itu berobat ke Malaysia. Saya hanya bisa membandingkan Malaysia karena saya pernah tinggal di Malaysia. Saya tidak membandingkan dengan Singapura, Brunei, ya kan? Karena saya nggak pernah tinggal di sana. Cuman memang kalau pelayanan kesehatan sih, rumah sakit kita ini memang agak-agak mengecewakan selalu. Baik itu di pemerintah ataupun di swasta. Di swasta udahlah kita bayar ya kan, itu pun mengecewakan. Kebanyakannya gimana ya? Mereka mikir pasien yang sangat membutuhkan pengobatan gitu. Jadi kita tuh butuh berobat sama dia. Dia mau enggak gitu. Padahal mereka juga enggak sadar gitu. Sebenarnya mereka menuntut ilmu juga untuk mengobati orang. Jadi udah sama-sama membutuhkannya semua di sini. Betul tak? Harap-harap ini adalah pelajaran untuk pihak rumah sakit juga, untuk kita juga ya. Kalau mau ke hospital, apalagi hospital swasta, sediakan duit. Biar kalau dia, ngapain kalian kesini? Siapa yang bayar? Pukulkan uang ke mukanya, pang. Nah, banyak uang kami. Jangan risau kau tangan itu. Bagus kau bikin, bilang. Bagus kau bikin itu. Jangan pula kau bikin nanti malpraktek. Betul tak? Jumpa lagi di cerita Kak Sri berikutnya.